Yang mana pada sesi kali ini, ayat yang akan kita bahas adalah ayat ke-99 ya, sampai ayat ke-102 ya, dari surah Ali Imran. Ya. Ayat ke-99 sampai 102 dari surah Ali Imran. Baik, untuk mengawali materi kita pada hari ini, seperti biasa, saya akan terlebih dahulu membacakan ayatnya secara lengkap. Kemudian saya akan membacakan terjemahannya. Setelah itu baru kita akan bersama-sama mengupasnya secara kata per kata ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Qul ya ahlal kitab, katakanlah hai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di layar kita semua sudah ada potongan ayat ya, potongan ayat dari ayat yang barusan saya bacakan ya. Pertama ada kata kul ya. Nah, kata kul ini sering sekali kita dengar, sering sering sekali kita baca dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya adalah katakanlah ya. Kul, katakanlah. Ya ahlal kitab ya. Hai ahli kitab ya. Apabila dipisah-pisahkan, maka akan menjadi ya hai atau wahai ahla ya. Ahli al-kitabi, kitab ya. Ya ahlal kitab secara keseluruhan terjemahannya menjadi wahai atau hai ahli kitab. 5 ya, ini sebuah pertanyaan mengapa ya. 5 mengapa takfuruna ya. Takfuruna, kamu mengingkari ya. Kamu mengingkari. Nah, kata takfuruna ini asal katanya atau akar dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kata kafaro yakfuru ya, kufron, yang artinya itu mengingkari, menolak ya, menutupi dan lain sebagainya. Namun pada ayat ini diterjemahkan kamu mengingkari ya. Kafaro yakfuru, takfuruna ini jamak ya. Artinya kalian ya atau kamu mengingkari ya. Biayati, ayat-ayat ya. Biayati, ayat-ayat. Allahi, Allah ya. Allahi, Allah. Wallahu, padahal Allah. Wallahu, padahal Allah. Syahidun ya. Syahidun, maha menyaksikan ya. Syahidun, maha menyaksikan. Nah, syahid itu sendiri ya, syahid itu sendiri artinya orang yang memberikan penjelasan tentang apa yang dia saksikan ya. Kemudian bisa juga artinya orang yang memiliki ilmu ya. Lalu orang yang mati di jalan Allah ya disebut syahid. Lalu apabila kata syahid ini digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka artinya
Dia, ya, yaitu Allah Ta'ala, yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari pengetahuannya. Ya. Jadi, syahid itu artinya Allah Ta'ala itu maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Alama, apa yang. Ya. Alama, apa yang. Ta'maluna, kamu kerjakan. Ya. Ta'maluna, kamu kerjakan. Amal, ya. Kamu amalkan atau kamu kerjakan. Ta'maluna, kamu kerjakan. Baik, kita bahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-100. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya bengkok, padahal kamu menjadi saksi tentang itu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Qul Kul ya ahlal kitab, katakanlah hai ahli kitab, lima tasudduna ang sabilillah, lima tasudduna ang sabilillahi man amana. Mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Tabagunaha iwaja. Kamu menghendakinya bengkok. Wa antum syuhada, padahal kamu menjadi saksi tentang itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dia, ya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, kita akan bahas arti dari ayat ini secara kata per kata, ya. Pertama ada kata kul, artinya katakanlah, ya. Ini kata kerja perintah, ya, atau fi'il amar, ya. Kul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tadi sudah kita bahas pecahannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. 5, mengapa? Ya. Tasuduna, kamu menghalang-halangi. Ya. Tasuduna, kamu menghalang-halangi. Ansabili, dari jalan. Ya. An, dari, stabil, artinya jalan. Ya. Ansabil, dari jalan. Allahi, Allah. Ya. Allahi, Allah. Man amana, orang-orang yang beriman. Man amana, artinya siapa yang beriman atau orang-orang yang telah beriman. Tabagunaha, ya. Kamu menghendakinya. Tabagunaha, kamu atau kalian, ya, di sini menghendakinya. Ya. Tabagunaha, kamu menghendakinya. Iwajan, bengkok, ya. Iwajan, bengkok. Ya, di kata iwajan ini, ya, artinya kalian ingin supaya nampak ada kebengkokan dalam Islam. Nah, di sini penjelasannya seperti demikian, ya. Jadi eh, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah SAW, ya, harus mengatakan kepada hai ahli kitab, ya, perintah Allah Taala kepada Rasulullah SAW supaya untuk mengatakan kepada ahli kitab bahwa kenapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah dan menghendakinya supaya nampak ada kebengkokan dalam Islam, ya. Iwajan itu bengkok secara eh, makna, artinya mereka, ya, ahli kitab ini ingin supaya ada nampak kebengkokan dalam Islam, ya, atau
supaya hendak memutarbalikkan ajaran Islam. Nah, ini ya. Lalu hendak juga memutarbalikkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ada juga artinya siapa saja yang mengadakan hubungan dengan Allah dan berpegang teguh kepadanya. Ini arti lainnya ya. Tapi pada konteks ayat ini artinya adalah mereka ya, yaitu orang-orang ahli kitab ini hendak ya, menghendaki supaya ajaran Islam ini nampak bengkok atau ya mereka hendak memutarbalikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iwajan itu sendiri bengkok ya. Wa antum padahal kamu, wa antum wa padahal antum kamu atau kalian syuhada'u menjadi saksi tentang hal itu ya. Syuhada'u menjadi saksi tentang hal itu. Wama dan tidak, wama dan tidak Allahu Allah ya, Allahu Allah bighafilin ya, lengah, ghafil, lengah ya. Bighafilin lengah amma terhadap apa yang amma terhadap apa yang ta'maluna kamu kerjakan ya. Ta'maluna kamu kerjakan. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama ayat yang ketiga dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu ayat ke-101 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati suatu golongan dari antara orang-orang yang diberi kitab, mereka pasti akan mengembalikanmu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Jika kamu mentaati suatu golongan dari antara orang-orang yang diberi kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya. Mereka pasti akan mengembalikanmu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Ya. Nah, kita bahas secara kata per katanya. Pertama ada kata ya ayyuha. Ya. Ini artinya wahai ya, atau hai. Ya ayyuha, wahai ya, atau hai. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman ya. Amanu, beriman. In tuti'u, jika kamu mentaati ya. In artinya jika. In jika. Tuti'u, kamu atau kalian mentaati ya. Nah ini sudah menjadi bahasa serapan ya ke dalam bahasa Indonesia, di mana kata tuti'u ini asal katanya atau akar di dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kata tawa'a yutawi'u ya. Tau'an, taat artinya itu ya. Taat, taat kalau di bahasa Arabnya ya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi taat. In tuti'u, jika kamu mentaati ya, menyetujui, bisa juga menyepakati atau mematuhi. Nah, ini arti lain dari kata taat ya, atau taat itu menyetujui, menyepakati, mematuhi ya. Artinya apabila kita
mentaati itu kita harus setuju, harus sepakat, dan harus patuh. Nah, seperti perintah misal taat kepada khalifah ya. Nah, kita harus patuh terhadap beliau, harus sepakat dengan apa yang beliau anjurkan kepada kita. Nah, tentu kita harus juga setuju ya dengan beliau. Nah, tapi itu di luar konteks dari ayat ini ya. In tuti'u, jika kamu mentaati fariqon ya, suatu golongan ya. Fariqon firqah ya, suatu golongan minalladzina, dari antara orang-orang yang, min itu artinya dari ya, atau dari antara, alladzina orang-orang yang, utu ya, diberi. Utu artinya diberi, alkitab, kitab ya, diberi kitab. Yaruddukum, mereka pasti akan mengembalikanmu ya. Yaruddukum, mereka pasti akan mengembalikanmu. Ba'da, setelah, imanikum, kamu beriman ya. Imanikum, kamu beriman ya. Kafirin, menjadi orang-orang kafir ya. Kafirin, menjadi orang-orang kafir ya. Nah, ini di sini mungkin maksud dari kata minallazina utul kitab itu ahli kitab ya. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah eh, disebut sebagai ahlu kitab karena bisa dikatakan juga orang-orang Nasrani, Yahudi ya. Itu agama-agama Abrahamik ya. Agama-agama yang lahir dari garis keturunan Nabi Ibrahim ya. Selain agama Islam yaitu disebut ahlul kitab ya. Nah, apabila kita mentaati kata-kata dari mereka ya ahlul kitab ini, maka ya yang tadinya mungkin kita telah beriman menjadi kafir kembali ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ayat ini konteksnya adalah seperti demikian. Ya, oke, kita lanjutkan kepada ayat yang keempat dari pembahasan kita pada hari ini atau ayat terakhir ya, itu ayat ke 102 ya, ayat ke 102. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya, dan bagaimana mungkin kamu akan ingkar padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun ada di tengah-tengahmu, dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah ya. Dan bagaimana mungkin kamu akan ingkar padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu, wa fikum rasuluh, dan rasulnya pun ada di tengah-tengahmu, wa may ya'tasim billah, dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita lanjut kepada pembahasan secara kata per katanya. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin ya. Kaifa itu sendiri artinya bagaimana, wa artinya dan, wa kaifa, dan bagaimana ya, dan bagaimana mungkin, takfuruna, kamu akan ingkar ya. Takfuruna, kamu atau kalian akan ingkar, wa antum ya, padahal kalian, padahal kamu ya. Wa artinya dan atau padahal, antum kamu, tutsla telah dibacakan ya. Tutsla. Nah, kata tutsla ini ya dalam bahasa Arab ya, atau kita sering dengar tilawah ya, tilawatil Quran dan lain sebagainya ya.
Nah, itu sama asal katanya dalam bahasa Arab ya. Tilawah itu artinya itu eh, dibacakan ya, telah dibacakan. Nah, seperti itu. Telah dibacakan. Nah, selain telah dibacakan, kata tutsla ini kan di dalam bahasa Arab itu kata membaca itu ada beberapa. Salah satunya ya tala ya, tala atau di sini tutsla tilawah ya. Nah, ada juga qoro'a yaqro'u ya atau kiroah. Nah, kalau tutsla telah dibacakan atau tilawah ini memiliki arti yang lebih mendalam dari sekedar membaca, yaitu juga artinya mengikuti ya. Jadi selain kita membaca contoh misal membaca Al-Qur'anul Karim, tilawah Al-Qur'an ya. Nah, kita juga harus mengikuti apa yang kita baca. Kita harus mendalami, juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya berupa perintah dan larangan. Nah, itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Nah, itulah makna tutsla telah dibacakan alaikum ya kepadamu ayatu ayat-ayat ayatu ayat-ayat Allahi Allah ya. Ya di sini konteksnya adalah Al-Qur'anul Karim ya. Wafikum dan ada di tengah-tengahmu rasuluhu rasulnya ya. Waman dan barang siapa ya tasim berpegang teguh ya. Ya tasim berpegang teguh billahi kepada Allah ya. Billahi kepada Allah faqad maka sungguh ya. Faqad maka sungguh hudia ia telah diberi petunjuk ya. Hudia dari kata hada yahdi ini ya, ia telah diberi petunjuk ila kepada sirot ya, sirotin jalan mustaqim yang lurus ya. Ila sirotin mustaqimin ya, kepada jalan yang lurus ya. Nah, kuncinya adalah apa? Agar kita terhindar dari orang-orang yang hendak membuat kita menjadi bengkok ya. Kalau konteks yang telah kita bahas tadi, kuncinya adalah kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita telah tutsla ya, telah tilawah ya Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim dan kita juga telah beriman tentunya kepada kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.